Jangan lupa like dan subscribe. Jadi jangan memperumit masalah. Dan apa yang dilakukan Somad justru mengkotak-kotakkan dan mendisparasi orang, memisah-misahkan orang. Ini yang bahaya. Dan saya bahagia Somad dipermalukan oleh anggota Dewan Ulama Arab Saudi. Haram hukumnya masuk ke rumah ibadah orang lain. Menurut sebagian dari mazhab Syafi'i, sebagian dari ulama-ulama Syafi'i mengatakan bahwa seorang muslim masuk gereja tidak boleh, tapi jangan dipotong sampai di sini. Kalau yang beredar dipotongnya sampai di sini, pengertiannya beda. Tidak boleh bagi muslim masuk ke dalam gereja illa biiznihim, kecuali dengan izinnya, kecuali dengan izin dari mereka. Sekarang pertanyaannya, kalau tidak ada izin dari mereka, boleh tidak masuk masjid? Masuk gereja? Tidak. Kalau ada izin dari mereka, boleh apa tidak? Sudah jelas? Kita lanjut baca. Wa dhahabal ba'dul akhar, sebagian mazhab Syafi'i yang lain. Jadi mazhab Syafi'i dua pendapat. Yang pertama mengatakan kalau tidak ada izin tidak boleh, kalau ada izin boleh. Yang selainnya mengatakan fi ra'yi akhar ila annahu la yahrumu dukhuliha, la yahrumu dukhuluha bi ghairi iznihim. Tidak haram masuk ke dalam gereja meskipun enggak izin. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudi. Ini opini akhir pekan. Nah, ada yang sangat menarik sahabat Indonesia. Saya mempunyai tajuk yang sangat membuat saya bahagia, yaitu Abdul Somad dipermalukan oleh Dewan Ulama Arab Saudi. Nah, ini judulnya. Begini ceritanya. Ini terkait dengan omongannya Somad yang menyerang Gus Miftah karena masuk gereja dan memberikan tausiah di gereja. Somad beberapa hari lalu bilang bahwa umat muslim dilarang masuk tempat ibadah agama lain, tidak bisa ditawar. Malah dia bilang Gus Miftah itu tidak bisa membedakan antara toleransi dan telur asin, kata Somad. Tapi seperti yang saya bahas di opini saya sebelumnya, Somad ini adalah orang yang sangat tidak konsisten, gitu ya. Esok dele, sore tempe. Jadi bisa pagi ngomong A, siang ngomong B, malam ngomong C. Nah, dalam kasus yang sama, sahabat dekatnya, sponsornya Abdul Somad yang bernama Anies Baswedan sudah berulang-ulang kali masuk ke berbagai tempat ibadah agama lain, kelenteng lah, gereja, wihara, kuil biksu, gereja katedral, semuanya pernah dilakukan. Tapi bagi Somad, nah dicari pembenarannya, kalau Anies boleh, katanya, kan dia kepala daerah. Ini kan kalau bahasa Jermannya kan norak-norak bin ajaib. Ini Somad lah itu. Nah sekarang pukulan kepada Somad malah lebih makjleb gitu. Bukan dari dalam negeri, dari anggota Dewan Ulama Arab Saudi yang bernama Abdullah bin Sulaiman Al-Mania. Beliau ini adalah ulama, anggota Dewan Ulama dari Arab Saudi. Nah, berani membantahkah si Somad ini? Mau pakai dalil apa lagi? Kenapa ya beragama jangan rumit sekali? Kita mencontohkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah dan kita berpakuan pada Al-Quran. Selesai. Tuhan menciptakan akal sehat. Gus Miftah atau siapapun, bahkan A.A. Gim pun
Berapa kali dia masuk di gereja, memberikan ucapan persahabatan. Apa yang salah? Ulama-ulama dari Mesir sering bertemu dengan paus di Vatikan atau sebaliknya. Apa yang salah? Somad ini sedang membangun, mengkotak-kotakkan orang Indonesia. Untuk apa? Kepentingannya dia. Dia sedang mengembangkan yang namanya politik identitas secara berjamaah. Dengan menggunakan panggung dakwahnya dia, Somad mempengaruhi publik dan bahkan ada arah menyesatkan publik. Dan akhirnya orang berpikir, kok Islam jadi begini ya? Yang ini ulama ini bilang ini, ulama ini bilang ini, ulama ini bilang ini. Mempermalukan Islam sebetulnya dengan kondisi seperti ini. Sekali lagi sahabat Indonesia, jangan ada lagi lah kita membuat narasi yang menyesatkan orang, menyesatkan jamaah. Dan satu hal lagi, kita beragama dalam konteks tetap keindonesiaan kita. Indonesia yang beragam, Indonesia yang multi agama, dan Indonesia yang multikultur. Ini harus dihormati. Saya bukan orang Islam biasa. Saya adalah orang Indonesia yang beragama Islam. Bukan orang Islam yang tinggal di Indonesia. Salah besar. Bagi saya, Indonesia adalah rumah saya. Indonesia dengan segala keberagamannya, suku, agama, kuliner, wisata, semuanya, budaya yang lain, itulah Indonesia saya. Cuma saya memilih beragama Islam. Artinya, saya 100% Indonesia, saya 100% Muslim. Saya tidak mau dicampur baurkan dengan budaya-budaya asing, termasuk budaya Arab. Sahabat Indonesia, Tuhan memberikan saya dan Anda semua dan kita semuanya akal sehat dan kewarasan. Harus dimanfaatkan secara jernih. Kalau kita masuk di tempat ibadah orang lain, tapi kita tidak masuk, tidak mengikuti ritual agama mereka, nggak ada masalah. Presiden Turki setiap Natal melakukan hal yang sama. Tidak ada masalah. Ini adalah menciptakan kerukunan. Tuhannya sama. Kecuali kalau Tuhannya orang Kristen, orang Katolik berbeda dengan orang Muslim. Sama Tuhannya. Kita tergabung dalam agama samawi. Kenapa sih harus diperdebatkan? Nabi kita sama. Jadi jangan memperumit masalah. Dan apa yang dilakukan Somad justru mengkotak-kotakkan dan mendisparasi orang, memisah-misahkan orang. Ini yang bahaya. Dan saya bahagia Somad dipermalukan oleh anggota Dewan Ulama Arab Saudi. Ini yang penting. Sahabat Indonesia, saya akan bacakan fatwa dari Abdullah bin Sulaiman Al-Mania. Beliau ini adalah anggota Dewan Ulama di Arab Saudi. Beliau mengatakan, setiap Muslim, Syiah maupun Sunni, boleh sholat di masjid-masjid satu sama lain, maupun di masjid kaum Sufi. Sholat juga diperbolehkan di gereja-gereja maupun sinagog. Sinagog itu adalah rumah ibadah orang Yahudi. Nah, di sini apa yang salah? Masuk di situ, bahkan sekarang di Jerman dalam musim pandemi ini, orang-orang Muslim diberikan fasilitas sama teman-teman Kristen untuk bersolat di gereja. Apa yang salah? Jadi sahabat Indonesia, mari kita beragama secara cerdas, jangan mengikuti pendakwah-pendakwah yang ingin menyesatkan kita dan pendakwah yang mempunyai kepentingan dan pendakwah yang tidak objektif seperti Somad ini. Ya, untuk si A diberikan fatwa ini, untuk si B diberikan fatwa yang beda. Ini kan aneh. Ikuti saja seorang pendakwah agama yang netral, lurus, dan tidak punya kepentingan. Dan kalau Abdul Somad, pasti punya kepentingan. Semua orang tahu. Baiklah sahabat Indonesia, demikian opini saya, kebahagiaan saya karena Abdul Somad sudah dipermalukan oleh anggota Dewan Ulama Arab Saudi, Abdullah bin Sulaiman Al-Amania.
ini suatu yang sangat kert bagi saya. Nah, itu bahwa saya tahu saya puas begitu ya, karena saya tidak bahagia dengan cara Somad untuk mengkotak-kotakan orang, mengadu domba orang muslim di antara kita dan mungkin muslim dengan non muslim. Saya sangat geram dengan apa yang dilakukan oleh Somad. Baik sahabat Indonesia, demikian opini saya hari ini. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share seluruh postingan kanal Anak Bangsa. Dengan kanal ini kita sama-sama menjaga Indonesia, dan saya hari ini menularkan kebahagiaan karena Somad sudah dipermalukan oleh ulama yang sangat terkenal tingkat internasional. Terima kasih, salam damai, salam budaya Nusantara, saya Rudi Esra.